Halo, namaste Bollywood lovers. Selamat datang di YouTube channel Epi Lupita. Jadi kali ini aku akan menceritakan film India yang berjudul Gangubai Kathiawadi tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Alia Bhatt dan Ajay Devgan sebagai pemeran utamanya. Gimana? Udah penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton! Film ini diawali oleh seorang gadis muda yang dipaksa untuk melayani om-om. Hal ini ia lakukan agar mendapatkan iPhone seri terbaru. Setelah kejadian itu, gadis tersebut dikurung di dalam sebuah kamar selama 3 hari karena ia selalu menangis. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memanggil Gangubai agar gadis tersebut menyerah dengan nasibnya yang ternyata dipaksa menjadi seorang kupu-kupu malam. Singkat cerita, datanglah Gangubai di rumah bordir itu. Jadi teman-teman, for your information, di daerah ini itu namanya Kamatipura, yang mana daerah ini benar-benar rentan banget dengan prostitusi atau sarangnya kupu-kupu malam. Jadi banyak banget rumah bordir di sini, nggak hanya satu tapi lebih dari satu. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi, kepala rumah bordil yang ini meminta Gangubai agar bisa membujuk gadis tadi menjadi PS. Siapa sih Gangubai ini? Teman-teman, Gangubai ini adalah orang yang berpengaruh di Kamatipura. Singkat cerita, gadis tersebut bercerita pada Gangubai kalau dia telah dijual oleh suaminya ke kepala rumah bordil itu. Kemudian Gangubai berkata kalau dahulu ia berasal dari keluarga terpandang. Scene berpindah ke masa lalu. Di sana Gangubai terlihat sedang menikmati sebuah pesta yang diadakan oleh keluarganya. Gangubai saat itu sangat ingin menjadi artis. Di malam itu juga pacarnya mengajaknya untuk lari dengan embel-embel mendaftarkan Gangubai sebagai artis di ibu kota. Nah, tanpa merasa curiga, si Gangubai ini benar-benar udah kebelet banget jadi artis. Jadi dia menyetujui ajakan pacarnya untuk lari. Keesokan paginya mereka pergi naik kereta api. Gangubai sangat takut jika ia tidak dimaafkan oleh orang tuanya karena telah lari dari rumah. Tetapi pacarnya tetap meyakinkannya agar semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat. Ternyata bukannya menjadi artis, tetapi Gangubai ini malah dijual oleh pacarnya kepada kepala rumah bordil yang bernama Bibi Sheila. Gangubai dengan segudang mimpinya harus menelan pil pahit yang membuatnya terjebak di rumah bordil dengan menjadi kupu-kupu malam. Tragis sekali ya. Scene berpindah di mana Gangubai sudah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya sebagai kupu-kupu malam. Ya, walaupun begitu, ia tetap berat hati melaksanakan pekerjaannya. Seorang klien Gangubai pernah berkata kalau Gangubai akan menjadi penguasa Kamatipura dan saat itulah ia mengubah namanya dari Gangga menjadi Ganggu. Dan juga sejak saat itu si Gangubai ini memiliki ambisi untuk menjadi penguasa di daerah Kamatipura suatu saat nanti. Di dalam rumah bordil ini, Gangubai memiliki seorang sahabat bernama Kamli. Persahabatan mereka ya sangat erat ya, bak saudara kandung. Di situ Gangubai juga udah berani melawan Bibi Sheila. Yang mana Gangubai mengajak teman-teman kerjanya untuk liburan dengan menonton bioskop. Walaupun di hari itu sebenarnya Bibi Sheila maunya mereka itu tetap bekerja. Singkat cerita, di depan bioskop ada seorang pria menggoda Gangubai, tetapi Gangubai tidak lemah. Ia membalasnya dengan beberapa tamparan. Scene berpindah dengan datanglah Shaukat
yang ingin menyewa Ganggubai 2 kali lipat harga normal. Tetapi ternyata Saukat melakukan kekerasan kepada Ganggubai. Ya walaupun Ganggubai itu udah benar-benar teriak sekencang-kencangnya buat minta tolong ke Bibi Sheila, tetapi si Bibi Sheila ini enggak mau nolongin Ganggubai dan malah pura-pura enggak dengar. Setelah Ganggubai dihajar habis-habisan oleh Saukat, Ganggubai mendapatkan luka yang cukup serius sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat perlakuan yang semena-mena ia dapatkan dari Saukat, Ganggubai menemui Lala. Lala adalah seorang kepala gangster lokal. Ya, walaupun ia adalah kepala gangster, tetapi Lala ini tetap menjunjung prinsip keadilan bagi perempuan. Dan faktanya teman-teman, Saukat ini adalah salah satu anak buah Lala. Setelah mengetahui anak buahnya memperlakukan Ganggubai dengan tidak layak, Lala berjanji akan melindungi Ganggubai jika Saukat memperlakukan Ganggubai seperti itu lagi. Dan di sini Ganggubai juga dianggap sebagai saudara oleh Lala. Keesokan harinya, Saukat datang lagi untuk menyewa Ganggubai. Dan lagi-lagi Ganggubai dihajar oleh Saukat. Tetapi untungnya teman-teman Ganggubai sempat melapor kepada Lala sehingga Lala datang tepat waktu. Dan di situ Lala menghajar Saukat habis-habisan. Ya iyalah, masa beraninya cuman ke perempuan, kalau sesama laki-laki kan imbang lawannya. Oke, lanjut. Scene berpindah ke Bibi Sheila yang sedang meminum obat. Di sini Bibi Sheila tampaknya sakit-sakitan. Keesokan paginya ternyata Bibi Sheila itu sudah meninggal. Mengambil kesempatan atas kematian Bibi Sheila, Ganggubai dan Kamli berhasil menyogok polisi agar tidak menggerebek tempat mereka. Kemudian Ganggubai diminta oleh gadis-gadis di rumah bordil itu untuk menjadi nyonya mereka. Demi kesejahteraan teman-temannya, akhirnya Ganggubai pun menyetujuinya. Scene berpindah ke gadis yang di awal film tadi. Ganggubai memilih untuk membeli dan memulangkan gadis itu karena gadis itu tidak mau menjadi PS. Saat itu Ganggubai sedang mengikuti pemilihan Presiden Kamatipura. Jadi untuk sistem pemilihan dari Presiden Kamatipura itu calonnya hanya ada 2, yaitu Ganggubai dan Razia Bai. Di suatu hari, Ganggubai bertemu dengan penjual kain sari bernama Afsan. Terlihat mereka sudah saling berpikat sejak pandangan pertama. Scene berpindah saat Ganggubai meminta tolong kepada Lala. Akhirnya, Lala menolong Ganggubai dengan memberikan produk di toko alkoholnya agar bisa dijual di rumah bordil milik Ganggubai. Ya tentunya strategi ini agar dapat menarik lebih banyak pelanggan daripada biasanya. Di sisi lain, hubungan Ganggubai dan Afsan semakin berlatar romansa. Di suatu hari, rumah bordil Ganggubai digerebek polisi. Tetapi untungnya, Ganggubai berhasil menyogok polisi yang datang. Dan tak lain dan tidak bukan, ternyata penggerebekan oleh polisi itu didalangi oleh Razia Bai. Scene berpindah di mana Razia Bai menemui Ganggubai. Di sana Razia Bai menyombongkan diri kalau ia akan menang dan mengundang Ganggubai untuk menghadiri acara pidatonya. Tetapi di saat pidato Razia Bai sebentar lagi akan mulai, Ganggubai memasang layar tancap yang bisa ditonton oleh semua orang. Ya kalian tahulah ya, karena film ini kan berlatar pada tahun 60-an, jadi buat nonton film itu sangatlah mahal pada masa itu. Sehingga orang-orang di Kamatipura berbondong-bondong untuk menonton gratisan dari Ganggubai. Tidak ada satupun orang yang hadir di pidato Razia Bai. Scene berpindah saat Ganggubai melihat anak dari salah satu temannya di rumah bordil. Anak itu bernama Kusum. Kusum dikurung oleh ibunya dan diberikan opium agar dia selalu tertidur. Ibunya tidak tega kalau Kusum akan mengikuti pekerjaan orang-orang di rumah bordil, sehingga ibunya itu terpaksa untuk mengurungnya.
Gangubai akhirnya melamar Apsan untuk Kusum agar Kusum tidak terjebak di dalam dunia kupu-kupu malam seperti dirinya dan ibunya. Dan keluarga Apsan akhirnya menerima lamaran Gangubai. Kenapa di sini Gangubai rela menyerahkan kekasihnya demi orang lain? Karena kita tahu kan kalau Gangubai ini mantan PS. Jadi stigma orang di India itu bukan hanya di India sih, di Indonesia juga begitu sih. Itu kalau orang tersebut adalah pekerja PS atau seorang PS atau mantan PS, itu seperti sangatlah kotor dan merupakan sebuah aib gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin jadi menantu dari seseorang dan menurutnya itu kurang pantas dijadikan istri begitu. Sehingga Gangubai ya sadar diri aja, gak mungkin dia akan bersuami sedangkan dirinya adalah mantan PS, pemilik rumah bordil pula, ya gak sih? Dan juga teman-teman di sini Ibu Apsan itu secara gamblang berkata kalau ia tidak mau bermenantukan mantan PS. Sehingga menurut Gangubai, Kusum adalah orang yang tepat untuk Apsan, di mana Kusum itu masih suci, belum tersentuh, dan juga daripada membawa pengaruh buruk pada Kusum ya kalau ia terus tinggal di rumah bordil milik Gangubai. Ya, walaupun begitu, sekuat-kuatnya hati perempuan, pasti Gangubai itu sangat merasakan sakit sekali. Tapi mau gimana lagi, harus ditelan itu rasa sakitnya demi kebaikan bersama. Kami dari tadi ya, mengucapkan semoga Jo dan Serla langgeng terus sampai tua, sakinah, mawaddah dan warahman. terus. Amin. Scene berpindah di mana Gangubai akhirnya memenangkan pemilihan Presiden Kamatipura. Di hari itu juga, Gangubai menelpon keluarganya. Ternyata, Gangubai mendapatkan kabar kalau ayahnya sudah meninggal. Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gangubai yang baru saja kehilangan kekasihnya, kemudian dikasih kabar kalau ayahnya meninggal. Itu beneran sakit banget. Tapi ya kembali lagi, mau tidak mau, Gangubai cuma bisa pasrah dengan keadaan. Akhirnya mereka merayakan Navratri dengan penuh sukacita. Scene berpindah saat Gangubai menemui Lala bersama dengan pihak sekolah. Ternyata di dekat lokasi rumah bordil itu terdapat sekolah. Jadi mereka itu ternyata tetanggaan sama sekolah. Sekolah itu tuh berniat buat mengusir Gangubai dengan alasan agar prostitusi itu tidak berdampak buruk terhadap pendidikan sekolah itu. Jadi keesokan harinya Gangubai mendaftarkan anak-anak temannya dari rumah bordil untuk bersekolah. Jadi kalian tahulah ya, mohon maaf, anak-anak ini tidak mempunyai ayah, sehingga membuat sikap kepala sekolah seperti kurang suka. Walaupun demikian, anak-anak Gangubai tetap diterima. Di sana Gangubai mengajak Fezi, yaitu seorang reporter, untuk berkunjung ke rumahnya. Singkat cerita, berkunjunglah Fezi ke rumah Gangubai, dan Gangubai cerita singkat tentang dirinya. Ternyata, di sana anak-anak Gangubai mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari guru-guru di sekolah. Fezi akhirnya menerbitkan majalah tentang Gangubai dan anak-anaknya yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari guru-guru sekolah. Majalah yang diterbitkan oleh Fezi itu menjadi viral. Kemudian Fezi meminta Gangubai untuk berpidato tentang perlakuan diskriminatif yang ia dapatkan sebagai PS maupun pemilik rumah bordil. Awalnya Gangubai tidak mau, tetapi ia menyetujuinya demi kepentingan teman-temannya. Singkat cerita, Gangubai akhirnya sukses dengan pidatonya. Hal ini menjadikan Gangubai semakin viral. Dengan begitu, Gangubai menjadi orang-orang berpengaruh di kalangan aktivis politik. Hingga suatu ketika, Gangubai bertemu dengan Perdana Menteri untuk menyetarakan hak PS dan melegalkan prostitusi di daerahnya.
Karena melihat perjuangan Gangubai yang begitu besar, akhirnya Perdana Menteri menyetujui permintaan Gangubai. Sejak saat itu, Gangubai menjadi sosok pahlawan perempuan yang selalu dikenang di dalam sejarah Kamatipura. Film pun tamat. Gimana teman-teman? Itu adalah alur cerita dari film Gangubai Kathiawadi. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk menonton filmnya? Atau bahkan ada beberapa dari kalian yang udah nonton ya? Kalau di antara kalian sudah ada yang nonton, silahkan tinggalkan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing-sharing ya. Baiklah, itu saja yang dapat aku bahas di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.